Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom Ibu Gembala, Bapak Thomas. Selamat pagi buat kita semuanya. Boleh lambaikan tangannya Bapak Ibu Saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan. Saya melihat wajah-wajah yang ceria, ya, penuh semangat, penuh sukacita, bukan hanya di bulan Desember, amin, tetapi di bulan-bulan yang kita sudah lalui. Saya percaya, ya, saya yakin senyum kita itu setiap hari, amin. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bagi berdiri. Kita mau ucapkan syukur kita kepada Tuhan. Kita mau ekspresikan pujian syukur kita kepada Tuhan kita yang hidup, karena sampai detik ini Tuhan memelihara kehidupan kita. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja.
sahabat, kita punya teman, kita punya Bapa yang tidak pernah tinggalkan kita. Amin. Kita menaikkan satu pujian, ada satu sahabatku yang setia, dia tak pernah tinggalkanku. Pujian ini menyentuh hati saya. Pada waktu saya tanya Tuhan, pujian apa yang saya mau sampaikan? Tuhan bilang, naikkan ucapan syukur kepadaku. Karena aku minta ucapan syukur, aku tidak pernah tinggalkan engkau sekali-kali pun. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya jauh dari orang tua. Saya jauh dari sanak famili. Tetapi pujian ini mengatakan, dia tidak pernah jauh daripada kita. Amin. Apapun keadaanmu saat ini Bapak Ibu Saudara sekalian, hanya Tuhan yang tahu dan Tuhan yang sanggup menolong engkau. Amin. Naikkan pujian ini dengan iman percaya bahwa Tuhan Yesus, bahwa dia adalah sobat kita yang setia, yang tidak pernah tinggalkan kita. Amin. Yes. Ekspresikan Bapak Ibu bahwa dia adalah sahabatmu. Amin. Ada satu sahabatku yang setia. Yang setia, tak pernah dia
Allah yang menghibur kehidupan kita. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kita Bapak Ibu. Yes. Walaupun tahun ini tetap saya belum bisa pulang kampung ya, tapi saya tetap bersuka cita. Amen. Dia lahir bukan hanya untuk orang yang bisa mudik ya, tetapi saya yakin dan percaya Tuhan Yesus lahir untuk kita semua. Amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, saya persilakan untuk duduk kembali. Kita mau lebih lagi di hadapan Tuhan, memberikan hati kita, memberikan hidup kita, sisa waktu, sisa hari dari tahun ini, kita mau mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Haleluya. Tuhanlah segalanya dalam kehidupan kita. Jangan pernah gantikan Tuhan. Tuhan Yesus dalam kehidupan kita dengan yang lain. Sekali Yesus, tetap Yesus. Haleluya. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku. Haleluya Yesus. Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat
hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya Tuhan, Kaulah segalanya. di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidup, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Engkau Bapa yang mengasihi setiap kami. Bapa Yes yang Tuhan. mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat
sangat bersyukur kepadamu ya Allah. Haleluya. Pagi ini kami boleh berada di rumah-Mu Yes. untuk kembali berjumpa dengan-Mu. Terlebih kami mau belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu Yes, benar. yang Engkau utus untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Shalom saudara-saudaraku. Haleluya. Sudah 2 tahun ya nggak kemari. Haleluya, puji Tuhan. Makin bertambah-tambah jiwa-jiwa yang hadir. Puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Tahun ini adalah tahun yang 2 tahun ini sangat luar biasa. Tuhan menunjukkan kuasanya bagi kita semua. Banyak terjadi situasi yang memang kurang kondusif, tetapi bagi kita selalu ada jalan Tuhan, ada rencana Tuhan, ada rancangan Tuhan. Ketika kita bisa memaknainya, mengerti akan Tuhan, maka kita akan seturut jalannya Tuhan. Kita tidak diomang-ambingkan oleh situasi dunia, tetapi kita terus berjalan akan kehendak Tuhan. Amin. Hari ini kita akan belajar bersama-sama dengan satu topik, memandang Yesus dan kuasanya. Jadi jangan pandang pulang kampung ya, pandang Yesus saja. Haleluya, puji Tuhan ya. Memandang Yesus dan kuasanya. Saudara-saudaraku, banyak kali orang-orang berkata di dalam dunia ini, saya mau lihat kuasanya dulu dong baru percaya Tuhan. Kalau saya sembuh, saya baru percaya Tuhan. Kalau saya ditolong, baru saya percaya Tuhan. Oleh karena itu judul ini perhatikan baik-baik. Memandang Yesus dan kuasanya. Memandang Yesus dan kuasanya. Memandang di sini bukan artinya hanya sekilas melihat. Memandang artinya sangat dalam. Tentu harus didasari dengan iman kita bahwa kita tahu Yesus itu siapa. Sehingga ketika kita memandang Yesus, itu bukan sambil lalu, bukan noleh saja, tetapi benar-benar kita memandang, kita kagum, kita hormat, kita beriman, dan kita percaya bahwa Yesus itu luar biasa. Maka ketika kita memandang Yesus, maka kita juga memandang kuasanya. Ketika kita memandang Yesus dan kuasanya, maka mujizat terjadi. Kita semua tentu ingin melihat mujizat Allah, ingin mengalami mujizat Allah. Memandang Yesus dan kuasanya sama dengan mujizat. Jadi jangan dibalik. Jangan cari kuasanya dulu, baru cari Tuhan. Karena banyak sekali orang yang kadang-kadang karena kepepet, dia lupa. Ya ada sebuah, bukan anekdot, tapi sebuah quote yang bagus juga. Kalau seandainya seekor kera, monyet, diberikan satu sisir pisang dengan satu tumpuk besar uang, kira-kira monyet itu pilih apa? Pasti pisang. Ya kenapa? Dia nggak tahu bahwa uang itu bisa beli pisang seumur hidupnya dia. Oleh karena itu kata quote ini, jangan kita seperti itu. Kita kan manusia, bukannya hewan ya. Kita tahu siapa itu Tuhan. Saudara dan saya diciptakan oleh Allah. Amin. Kita tahu dunia ini diciptakan oleh Allah. Kita tahu Allah itu berkuasa. Jadi ketika kita memandang Yesus, maka kita benar-benar tahu itu yang kita pandang siapa. Amin. Haleluya. Kita belajar sekarang memandang Yesus dan kuasanya. Dimulai dari sejarah. Tentu saja sejarah ini penting ya. Karena ada juga yang berkata jangan lupakan sejarah. Ya kalau orang mau belajar dari pengalaman bagus, tapi lebih bagus lagi kalau kita mau belajar dari pengalaman orang lain agar kita tidak dirugikan, agar kita tidak merugi. Jadi belajar dari bangsa Israel ini bagaimana Allah memelihara mereka dan juga memelihara kita saat ini. Haleluya, puji Tuhan. Kita lihat ya, yang pertama, Yesus memimpin jalan umatnya. Yesus memimpin saya dan saudara. Amin.
Kita lihat ayatnya, Keluaran 13 ayat 21. Tuhan berjalan di depan mereka, umatnya ini, pada siang hari dalam tiang awan, untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api, untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Ini Keluaran 13 ini mengisahkan bagaimana bangsa Israel itu keluar dari tanah Mesir melalui gurun pasir, melalui gurun yang sangat luar biasa. Siang panasnya minta ampun, malam dingin dan gelapnya nggak bisa kelihatan, tapi Tuhan memimpin umat. Pada siang hari dikasih tiang awan agar adem, pada malam hari dikasih tiang api agar terang dan hangat. Itu Tuhan saudara dan saya. Nah, ini ada keterangan sedikit saja. Tuhan atau saya kalau bicara soal Tuhan, Allah, Yesus, Roh Kudus itu satu ya. Saya nanti saudara bisa lihat di Yohanes 1 ayat 1. Karena di atasnya di sini ceritakan Tuhan berjalan. Jadi saya katakan Yesus memimpin, Yesus berjalan. Gitu ya, artinya paham yang kalau Tuhan, Allah, Roh Kudus, Bapa surgawi itu satu. Ya, puji Tuhan. Lalu kita lanjut. Nah, Tuhan bukan hanya memperhatikan saudara dan saya, tetapi janji Tuhan itu luar biasa buat kita semua. Janji Tuhan pada umat kepunyaannya. Semua manusia diciptakan oleh Allah, amin. Tapi tidak semua itu umatnya. Saudara dan saya ini orang-orang pilihan dan umatnya. Haleluya, puji Tuhan. Janji Tuhan pada umat kepunyaannya. Keluaran 1, yang pertama Keluaran 3 ayat 7. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Allah tahu loh ketika saudara berdoa. Allah tahu ketika saudara dalam keadaan susah, senang. Bahkan Allah tahu ketika saudara berbuat dosa. Allah tahu. Jadi jangan berkata, Allah nggak tahu, Allah memperhatikan dia, nggak memperhatikan aku. Nggak gitu ya. Allah memperhatikan umatnya. Dia mendengarkan doa mereka semua. Ya. Oleh karena itu ayat 8 berkata, sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir, dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan yang luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Perhatikan di sini. Bangsa Israel berdoa, berat nih Tuhan, aduh, kayak budak lebih dari budak ini. Ditekan terus. Tuhan mendengar. Mestinya kan, ya udah dah, pengerah-pengerah itu disingkirkan, kasih pengerah yang mandor-mandor yang bagus gitu ya. Diberi lebih keleluasan. Enggak loh, Tuhan memberkati dengan luar biasa. Perhatikan di sini, bukan hanya diberikan kebebasan sebagai budak saja, kerja keras saja, tetapi Tuhan bilang, aku akan memberikan engkau tanah yang luas, membawa engkau ke tanah yang penuh dengan susu dan madunya. Coba itu Tuhan kita. Tuhan kita, Tuhan saudara adalah Tuhan yang sangat luar biasa. Ketika dia memberkati, holistik, semua diberkati. Amin. Haleluya, itu Tuhan saudara dan saya. Tuhan juga membuktikan kuasa ilahinya. Ini yang sangat luar biasa, perlu kita pahami bahwa Tuhan itu melakukan mujizat yang sangat luar biasa untuk membuktikan bahwa dia Allah untuk kita semua. Yosua 6 ayat 1 sampai dengan 5 berkata seperti ini. Dalam pada itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya, telah tertutup kota itu, karena orang Israel tidak ada orang keluar atau masuk. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedar kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7
7 kali kamu harus mengelilingi kota itu sedang para imam meniup sangkakala. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring, maka tembok kota itu akan runtuh dan lalu bangsa itu harus memanjatnya masing-masing langsung ke depan. Saudara, kalau bayangkan ini, ketika saudara minta pertolongan Tuhan dalam menghadapi misalnya masalah usahamu atau masalah perang ini, Tuhan enggak memberikan strategi yang mumpuni. Ini senjata ini, ciptakan ini panah, ini bom, ini apa, atau strategi usaha harus begini, harus begitu. Ini nasihatnya tanda petik konyol ya saudaraku ya. Kira-kira kalau saudara diberikan nasihat seperti ini dalam menghadapi musuh ketika saudara jadi jenderal, apa yang saudara lakukan? Tuhan, aduh kok begini, masa cuma ngeliling sekali udah pulang, 2 kali besok itu lagi, 3 kali orang sana ngelihat bukan ketawain kita. Tuhan, ini ngapain muter sekali, 2 kali, sampai 6 hari puter-puter begitu, 7 hari baru 7 kali puter-puter begitu keliling. Bukan dibilang ntar, oh itu udah kelayangan kali ya, 6 hari puter-puter, jadi keputeran gitu semuanya. Enggak loh, ada maksud Tuhan. Begitu dilakukan semua ini taat, apa yang terjadi? Mujizat. Saudara mau taat gak ketika saudara berdoa? Belum sembuh. Aduh Tuhan, belum sembuh. Gimana nih saya Tuhan? Ke dokter. Saya gak mau ke dokter Tuhan. Kenapa? Mahal Tuhan. Tuhan yang suruh ke dokter aja. Yang bayar gimana Tuhan? Kan ada aku, Allah yang hidup, Allah yang perkasa. Kalau Tuhan katakan, aku berikan kau kesembuhan, makan Panadol aja sembuh, sembuh juga. Tergantung apa kata Tuhan. Ingat nyanyian suka-suka mula Tuhan, masih ingat gak gitu? Punya gak sih kita konsep pemikiran seperti itu? Suka-suka mula Tuhan itu artinya kita percaya penuh kepada Tuhan. Haleluya. Kita lihat lebih lanjut. Allah menjawab janjinya. Allah berjanji kepada bangsa Israel untuk menempati tanah yang luas, Allah menepati. Yosua 6 ayat 20. Lalu bersoraklah bangsa itu sedang sangkakala ditiup, segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala bersorak mereka dengan sorak yang nyaring. Maka runtuhlah tembok itu, lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota masing-masing, langsung ke depan dan merebut kota itu. Mereka menumpas dengan mata pedang segala sesuatu yang ada di dalam kota itu, baik laki-laki maupun perempuan, baik tua maupun muda, sampai kepada lembu, domba dan keledai. Dan Tuhan menyertai Yosua. Terdengarlah kabar tentang dia di seluruh negeri itu. Kita perhatikan, Allah menyuruh sesuatu yang di luar nalar. Bangsa Israel Yosua taat. Apakah bangsa Israel tidak mempersiapkan senjata? Siap kan? Siap semuanya, begitu runtuh temboknya serang, masuk semuanya serang. Jadi Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, benar-benar terjadi saudara. Karena kita cuma berdoa aja, berdoa, nanti juga Tuhan tolong, nggak melakukan apa-apa. Coba lihat Yosua, tetap mempersiapkan tentaranya dengan pedang, dengan segala sesuatu, dengan pesan Tuhan. Begitu tembok runtuh, kamu manjat, lari, masuk, bunuh semuanya. Hancurlah bangsa musuhnya. Ini pengalaman harus kita pegang, sehingga dalam menghadapi hidup sekarang ini, kita tahu bagaimana ketika kita berdoa, Tuhan bilang, diam, diam, kerjakan, kerjakan. Apalagi gembala saudara, harus peka dengan suara Tuhan. Betul ya, Bu Milka ya? Kalau Tuhan bilang, ini gedung robohin, ganti yang besar, ganti dia. Kalau cuma jemaat bilang, Bu, ini jemaat udah penuh nih Bu, gak muat nih, kita rubuhin aja. Waduh, saya berdoa dulu ya. Kalau Tuhan belum izinkan saudara rubuhin sendiri, itu artinya tenaga saudara sendiri, biaya sendiri, kapasitas kemampuan sendiri, berjuang sendiri. Bisa gak? Ya bisa juga, kadang-kadang bisa berhasil, cuman lelahnya bukan main. Tapi kalau Tuhan yang memerintahkan, seberat apapun, sesusah apapun, tembok runtuh saudara. Perhatikan ini ya, sejarah yang harus kita pelajari. Allah memberikan Yeriko bagi bangsa Israel bukan dengan senjata, tapi oleh mujizat Allah. Mujizat masih terjadi sampai hari ini. Sampai hari ini terus mujizat tetap terjadi bagi orang-orang percaya. Mujizat Allah
Mujizat adalah di luar nalar yang tidak masuk akal, terjadi karena kuasa ilahi. Ketika saya mempersiapkan khotbah ini, ada artikel yang berkata ketika laut merah Teberau itu kering, itu bisa dijelaskan secara ilmiah loh. Katanya memang kalau ditiup angin terus-terusan besar, ya kering juga tuh laut. Dia kasih metodenya. Bisa juga. Kalau saya bisa ngomong sama ilmuwannya, gimana menjelaskan 5 roti 2 ikan bisa mengenyangkan 5.000 orang? Pasti dia bilang, wah ini mau mujizat beneran. Ya 5 roti 2 ikan, 5.000 orang kenyang semua, gimana mendadak bisa tiba-tiba ada roti? Gimana jelasin? Ini salah satu contoh saja. Kita lanjut. Lukas 1 ayat 37, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin ya. Kadang-kadang orang bilang, iya bagi Allah sih gak ada yang mustahil. Bagi saya kan cuma umatnya, saya cuma jemaat Raja Wali, gimana dong? Lihat Tuhan katakan apa? Markus 9 ayat 23, jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Amin. Haleluya. Bagi Allah tidak ada yang mustahil, dan Allah berjanji bagi orang-orang pilihannya juga tidak ada yang mustahil. Siapa orang-orang pilihan di sini? Amin. Semua sudah percaya Tuhan itu orang-orang pilihan Allah. Mujizat terjadi bukan kepada sembarangan orang, tetapi ada maksud dan tujuan Allah dan bagi kita sebagai umat kepunyaan. Bagaimana mujizat bisa terjadi? Ini kan yang harus kita pelajari. Waktunya singkat ya, saya akan cepat. Perhatikan baik-baik, ada 4 hal. Kita semua tentu mau mujizat terjadi. Yang pertama, ada kebutuhan, ada firman Tuhan. Nanti kita belajar ya, ayatnya dari Yohanes dan Yakobus. Yang kedua, taat akan kebenaran firman Tuhan. Pasti ini. Oh saya mau mujizat tapi gak pernah taat akan firman Tuhan. Gimana terjadinya? Harus taat akan kebenaran firman Tuhan. Yang ketiga, percaya, jangan bimbang. Bukan sekedar percaya tapi benar-benar yakin dan percaya bahwa Tuhan itu sanggup, bahwa Tuhan itu mampu. Sampai engkau nggak ada nafas pun kalau belum terjadi, saya percaya. Gitu ya kan, banyak sejarah ini mencatat. Seandainya pun Tuhanku tidak menolong, aku tidak akan menyembah engkau ya Raja, kan gitu ada ya. Tetap yakin karena kita sudah tahu siapa itu Yesus. Yang keempat, ini yang penting, kadang-kadang kita sudah berdoa, kita harus juga menantikan mujizat Allah. Nah penantian ini krusial. Kadang-kadang kita jatuhnya di menantikan mujizat Allah. Udah 2 tahun kok gak sembuh-sembuh Tuhan, udah 5 tahun kok udah didoakan, enggak bertobat. Ini krusial, kita harus belajar nantikan mujizat Allah. Ada waktunya Tuhan. Yang pertama ada kebutuhan, ada firman Tuhan. Kita mau lihat ada kebutuhan, juga ada firman Tuhan, maka mujizat terjadi. Seperti apa itu? Yang namanya ada kebutuhan. Kita baca ya, Yohanes 9 ayat 1. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta? Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dunia ini, di dalam dia. Jadi ada kebutuhan bahwa Tuhan ingin membuktikan, memperlihatkan bahwa dia berkuasa. Juga ada firman Tuhan. Mujizat terjadi karena Allah ingin membuktikan kuasanya. Lalu ada firman. Mujizat terjadi karena firman Tuhan yang mengatakannya. Contohnya Yakobus 5 ayat 14. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para pendetua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan, maka orang itu sembuh. Ini firman Tuhan yang berkata. Jadi kalau nggak ada firmannya saudara berdoa, nggak ada kebutuhannya saudara berdoa, bisa-bisa saudara nggak dapat apa-apa. Jadi harus mau tidak mau membaca firman Tuhan. Ada janji firman Tuhan di situ. Apa kata Tuhan ketika orang sakit didoakan? Ketika saudara menghadapi jalan buntu, bagaimana menghadapinya?
bagaimana mencari berkat, bagaimana mengatasi situasi keluarga dan rumah tangga. Semua tertulis di dalam Alkitab, saudara. Mujizat terjadi karena Allah mengasihi manusia. Karena Allah mengasihi saudara dan saya, maka Dia akan membela saudara. Dia akan memberikan mujizat dalam kehidupanmu agar sejahtera kehidupanmu. Haleluya, puji Tuhan. Nah, ketika kita minta sesuatu kepada Tuhan, itu salurannya doa ya. Sarananya itu doa. Sarananya doa. Dasar doa yang dijawab Tuhan itu seperti apa sih? Permintaan harus punya dasar. Kebutuhan saudara apa sih? Ekonomi saudara. Oh, lagi susah nih, mau kontrak rumah, mau kuliahin anak, berdoa. Minta uang sama Tuhan. Gak apa-apa, ada permintaannya, ada dasarnya. Minta kesembuhan. Sakit nih Tuhan, kalau sakit gak bisa melayani, gak enak, minta kesembuhan. Tuhan, di rumah tangga saya kok gak ada damai, ribut tiap hari. Minta damai. Lalu ada soal-soal yang lain perlu petunjuk, minta petunjuk Tuhan. Bagaimana Tuhan jodoh saya nih Tuhan? Bagaimana Tuhan bisnis saya nih Tuhan? Tuhan bisa memberikan petunjuk. Bukan hanya bisnis, bukan hanya jodoh, bukan hanya rumah tangga, seluruhnya. Karena Tuhan itu adalah kehidupan kita. Haleluya, puji Tuhan. Nah, sebab doa permintaan yang tidak punya dasar yang benar tidak mendapat jawaban dan tidak mendapat apa-apa. Ya, firman Tuhan berkata seperti ini. Yakobus 4 ayat 3. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hati-hati dengan hawa nafsu. Karena ini bisa menjatuhkan iman kita. Yang salah seperti apa sih? Nafsu seperti apa sih? Berdoa, Tuhan itu dia jahat benar sama saya, Tuhan bikin dia mati Tuhan. Ini nggak bisa ini terjadi seperti itu, karena nggak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Hanya itu contoh saja. Ketika saudara baca firman Tuhan, saya yakin Roh Kudus akan memberikan pencerahan kepada saudara. Banyak sekali firman Tuhan, contoh-contoh yang saudara bisa lihat di dalam Alkitab. Mungkinkah mujizat terjadi tanpa ada yang mendoakan? Sangat mungkin, saudara. Karena Allah yang berkuasa. Otoritas mujizat ada di tangan Allah. Mungkin dan banyak, tentu atas kehendak Tuhan, karena mujizat haknya prerogatifnya Allah. Itu ya. Haleluya. Contoh, Saulus menjadi Paulus, ada yang doain enggak? Wah, ini Saulus jahat banget nih Tuhan, jadikan dia bertobat. Kagak ada tuh. Tuhan mau pakai, terjadi. Banyak kita lihat saat ini juga banyak orang yang kemana-mana tiba-tiba melihat Tuhan dan bertobat, banyak. Karena Tuhan ingin memakai orang tersebut. Kita lihat lagi yang paling gampang kita lihat, Lazarus. Orang percaya, Lazarus diharapkan disembuhkan Yesus ketika sakit. Tetapi ketika mati, mereka tidak punya harapan lagi. Tetapi Allah membangkitkan Lazarus dengan tujuan agar lebih banyak orang percaya. Saudara bisa baca nanti di Yohanes 11 ayat 41 sampai dengan 44. So, kita baca sebentar ya, kita lihat ya. Yohanes 11 ayat 41. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus mengadahkan ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkau yang telah mengutus aku. Dan selanjutnya, perhatikan di sini. Ada kebutuhan. Haleluya. Yang kedua, mujizat terjadi, ada kebutuhan, ada firman Tuhan. Itu terjadi mujizat ya. Yang kedua, taat akan kebenaran firman Tuhan. Kita harus taat kebenaran firman Tuhan. Ini analogi yang Tuhan berikan ini bagus ya. Saya ambil di ayat Kolose 3 ayat 22. Perhatikan di sini, ini contoh di dunia ini ya. Kolose 3 ayat 22. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia.
Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hamba. Perhatikan di sini, Tuhan menganalogikan ketika taat kepada firman-Nya seperti saudara taat kepada bosmu di dunia ini. Kalau saudara bekerja nggak taat sama bos, apa yang terjadi? Fire, pecat. Itu kan? Ini apalagi tuh bos yang di dunia aja yang memberikan saudara gaji, saudara taat. Kalau bos saudara yang di sorga yang memiliki hidup saudara, gimana saudara taat? Bayangkan itu. Saya pelajari ini luar biasa ya. Di dunia aja kamu harus taat kepada bosmu, atasanmu, apalagi kepada Tuhan yang memiliki hidupmu. Bagaimana saudara harus taat? Taat akan kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan itu mutlak dan dapat dipercaya, sudah dibuktikan. Saya sudah membuktikannya. Bu Milka sudah membuktikannya. Banyak orang di sini sudah membuktikan bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Kalau kurang yakin, tanya. Kebenaran firman Tuhan itu mutlak dan dapat dipercaya, sudah dibuktikan. Saudara mau apa lagi kalau udah seperti ini? Malas-malasan baca Alkitab, kadang-kadang aja baca Alkitab. Kan ditentukan sama organisasi kita, wajib membaca Alkitab setiap hari 3 pasal ya Bu ya, 3 pasal minimal, doa setengah jam. Itu wajib. Kalau saudara nggak mau ini, terus saudara mau mujizat, saya bingung juga, Tuhan gimana ya, kata Tuhan ya. Kalau Tuhan bisa ngomong sama malaikat, ini orang gimana sih minta melulu, baca firman enggak, doa enggak ada hubungan intim dengan Tuhan. Bagaimana bisa mujizat terjadi? Taat akan kebenaran firman Tuhan. Ketaatan bukan sekedar berharap pertolongannya, tetapi percaya akan siapa Yesus itu, memandang Yesus itu dengan iman. Saudara harus yakin Yesus itu siapa, kenal benar itu Yesus siapa. Kalau cuma sekedar pembuat mujizat, saudara bisa lupa. Baca di Alkitab, berapa banyak yang hari ini makan roti yang tadi itu yang saya ceritakan, 5 roti 2 ikan. Belum lama, nggak ada setahun, dia menghujat tuh Yesus ketika mau disalibkan. Itu orang-orangnya dia juga yang ngumpul. Jangan lihat mujizat, tapi lihat Tuhan. Terus yakin percaya. Contoh, Tuhan mengajarkan kita untuk taat kepada Tuhan di dunia ini. Tadi kita udah baca ya, Kolose 3. Taat saja maka janji Tuhan pasti terjadi. Itulah mujizat. Taat saja. Kan gampang ya. Taat saja mujizat terjadi. Taat saja firman Tuhan, saudara pasti mendapat pertolongan Tuhan. Yang ketiga, percaya jangan bimbang. Nah ini, ada orang ya percaya tetapi kalau udah begini gimana Tuhan? Percaya kalau hal seperti ini, Tuhan bisa gak ya? Oh pasti bisa. Mau gak ya? Pertanyaan gitu. Tuhan pasti bisa, tapi mau gak ya? Ini jangan bimbang. Percaya jangan bimbang. Ayatnya adalah di dalam Yakobus 1 ayat 6. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian jangan mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Nggak akan terima sesuatu karena bimbang. Dalam dunia sini saja kalau orang yang bimbang itu seperti apa sih? Orang yang bimbang pasti ragu-ragu dalam tindakannya, dalam mengambil tindakan. Biasanya pasti menunda-nunda pekerjaan, akibatnya pasti terjadi kegagalan. Ini quote-quote yang saya sering tulis quote ya, hampir tiap hari kalau WA saya itu, supaya mereka menyadarkan bahwa ini penting buat kehidupan kita. Kalau bimbang itu, orang yang bimbang pasti ragu-ragu dalam mengambil keputusan bagaimana bisa berhasil. Biasanya pasti ya antarlah nunda-nunda pekerjaan, akibatnya pasti terjadi kegagalan. Banyak kali orang yang dalam kesulitan, kesusahan berdoa, tetapi nggak mau datang ke gereja. Kenapa nggak datang ke gereja? Aduh, lagi ngurusin ini nih, penyakit si ini, si anu, lagi ngurusin ini, lagi ngurusin itu. Kan begitu ya. Kita sebagai hamba Tuhan, ya maklum lagi sibuk kali dia ya. Tetapi seharusnya kan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu yang kau butuhkan apapun itu diberikan Tuhan. Ini gak sesuai dengan firman Tuhan kalau seperti ini.
berdoa di rumah terus minta, Bu tolong doain nih anak saya sakit, Pak tolong doain anak saya sakit. Ya datang dong ke gereja, ini ngurus anak aja susah nih, masa tuh salam sih 24 jam terus menerus. Apa kalau saudara ada di situ anak saudara jadi sembuh? Ya harus datang ke gereja. Halo, datang ke gereja wajib gak? Ini datang seperti ini puji Tuhan saudara. Gembala usahain gimana caranya mesti bisa datang. Apa nggak ada was-was? Ada, hatinya was-was juga. Tapi berdoa, Tuhan tolong semuanya berjalan dengan baik, tidak ada virus, tidak ada orang-orang yang iseng lihat dalam sini. Kan gitu ya. Berusaha kenapa? Karena penting. Untuk ada online, iya bagus, hybrid, puji Tuhan. Berapa banyak yang karena hybrid di rumah terus, ibadah di rumah, itu jadi malas. Ya ntar aja lah, lihat ntar juga jam 3 ada, jam 5 ada, ntar juga besok masih ada kok, ada terus. Kita nonton aja terus sedikit-sedikit, 5 menit, 10 menit, nggak dapat apa-apa saudara. Haleluya, puji Tuhan ya. Percaya jangan bimbang. Bangun kepercayaanmu dimulai dari dasar imanmu kepada Tuhan. Terus pupuk. Ikuti petunjuk firman Tuhan. Meskipun banyak tantangan, maka imanmu pasti bertumbuh. Ini penting saudara. Ketika saudara percaya Tuhan, sakit mabok sedikit, sembuh. Itu catat. Hari ini saya pusing banget kepala saya. Berdoa Tuhan sembuhin. Catat. Ketika ada masalah yang berat, waduh Tuhan, kontrakan saya habis, saya berdoa. Tiba-tiba saya dapat rezeki, berkat. Catat, Tuhan yang memberkati. Itu terus akan memupuk imanmu. Bangun kepercayaan dimulai dari dasar imanmu kepada Tuhan. Terus dipupuk, ikuti petunjuk firman Tuhan. Meskipun banyak tantangan, maka imanmu pasti bertumbuh. Ya, Ibrani 6 ayat 19 berkata seperti ini. Pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai di belakang tabir. Pengharapan itu kan pada Tuhan. Ketika saudara ada pengharapan sama Tuhan, maka pengharapanmu tidak mengecewakan karena kau berharap kepada Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Kalau berharap pada gereja bisa kecewa. Berharap kepada Tuhan, saya jamin enggak akan kecewa. Ya. Lalu satu lagi ayatnya di dalam Roma 5 ayat 4. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Tahan uji itu menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Catat ini, baca ulang-ulang biar menjadi rema dalam kehidupan saudara. Karena dikatakan di sini ketekunan menimbulkan tahan uji. Harus ada ketekunan baru bisa tahan uji. Ya, tahan uji menimbulkan pengharapan. Jadi bukan pengharapan mendadak saudara berharap saja. Mesti ada masalah persoalan yang saudara lalui sehingga itu membuat saudara berharap kepada Tuhan. Ini yang tidak mengecewakan kita semua. Haleluya. Percaya 100% dengan sabar. Jangan memandang sekitar dengan mata jasmani saja, tetapi mata rohani juga. Ketika saudara belum dijawab Tuhan, saudara harus percaya 100%. Ya nggak usah muluk-muluk bilang 1000%, 150%, 100% aja udah cukup. 100% itu utuh seluruhnya ada dalam kehidupan. Percaya. Nantikan dengan sabar, jangan memandang sekitar dengan mata jasmani saja, tapi juga mata rohani. Lanjut ya, yang keempat. Tinggal 7 menit lagi. Nantikan mujizat. Ini krusial. Ketika kita sudah berdoa, sudah doanya benar, sudah baca firman Tuhan, udah semua dilakukan, tinggal menantikan. Kok belum juga ya? Nah, nantikan mujizat Allah ini. Menantikan itu sudah pasti. Saudara punya keyakinan pasti terjadi karena sudah percaya Tuhan sanggup melakukan mujizat. Akan terjadi apabila tidak ada yang salah. Koreksi, Tuhan saya salah gak permintaannya ya? Oh enggak ada, semuanya benar. Udah tunggu saja, pasti Tuhan jawab. Sama ketika saudara menunggu gajimu, engkau bimbang gak? Halo yang kerja ini, akhir bulan dapat gaji, bimbang gak? Akhir bulan saya gaji terima gak ya? Ada gak yang begitu? Padahal kemungkinan saja bisa hal-hal yang lain terjadi ya. Ketika menunggu menanti banyak hal yang bisa terjadi, sering kali timbul keraguan. Jangan ragu.
Saya ambil contoh yang kecil saja. Ketika saudara menunggu gajian kan saudara nggak ragu kan? Pastilah. Sama juga Tuhan, pastilah. Saya sudah punya pengalaman sama Tuhan, pasti Tuhan. Nah, menunggu ini harus dengan kesabaran dan pengertian saudara. Agar tidak terjadi penggerusan iman, saudara wajib membangun komunitas rohani. Jangan meninggalkan ibadah, ini penting. Sampai menunggu, kalau saudara menunggu sendiri di rumah, kegerus saudara. Menunggunya gimana? Datang ke gereja, kasih tahu Ibu Gembala, kasih tahu teman-teman rohani, aduh saya sedang berdoa ini nih, bergumul ini, pasti penguatan kan. Percaya blur, Tuhan tidak pernah mengecewakan. Kalau saudara ceritanya kepada orang lain yang bukan sekomunitas saudara, aduh saya udah berdoa kok belum. Ini nih ada alternatif. Ini nih, ini kok gereja sono aja tuh, manjur gereja sono. Memang dukun, main manjur segala. Sama kan gereja semuanya. Ini kalau saudara sedang menantikan, penting saudara ada dalam komunitasmu, dalam gereja, dalam ibadah komsel, dalam ibadah doa korporat, itu penting. Kenapa? Memperkuat sambil menantikan mujizat Allah. Amin. Haleluya. Belajar kita dari sejarah, kita bisa baca bangsa Israel bagaimana bangsa Israel berputar-putar di padang gurun, pada Allah sudah menyertai dengan tiang awan, tiang api. Akibatnya satu generasi padang gurun dimusnahkan Allah. Tinggal Yosua, Kaleb dan anak-anak mereka yang masuk tanah perjanjian. Sebab banyak hal terjadi selama perjalanan menuju tanah perjanjian. Sudah lihat sih, bangsa Israel itu miris sekali, pilihan Allah, biji mata Allah, tetapi Allah membuang. Ganti aja deh, masih dibelas kasihan sama Tuhan, anak-anaknya yang masuk. Kita ini kan bukan asli bangsa Israel, cangkokan kalau saya bilang ya, ayatnya ada di firman Tuhan, ada ya. Saudara ditanam di tengah kebun anggur, pohon ara cuma satu-satunya di situ. Kalau Tuhan lihat, kok nggak berbuah nih, panggil tukang, tebang aja. Jangan Tuhan, kasih waktu saya 1-2 tahun lagi, saya pupuki, saya rawat. Kalau enggak juga berbuah, tebanglah. Tapi ketika kita berbuah, Tuhan katakan, inilah anak-anakku yang aku tebus melalui darahku. Saudara sudah ditebus, diadopsi oleh Tuhan dengan darahnya, sah saudara, karena darah Tuhan itu yang setiap bulan kita peringati, kita makan bersama-sama, itu meterai saudara dan saya menjadi anak Allah. Maka saat ini Tuhan katakan, semua yang percaya Tuhan itu masuk surga, anak saya. Mau bangsa Israel, mau orang Indonesia, mau orang Hong Kong, mau orang apa, dia percaya Tuhan, masuk surga. Orang Israel nggak percaya Tuhan, masuk neraka. Itu saat ini keadaannya bangsa Israel. Percaya pada Yesus, doa sanggup membuat mujizat. Markus 10:7. Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Yeremia 32 ayat 26. Firman Tuhan datang kepada Yeremia, bunyinya seperti ini. Sesungguhnya akulah Tuhan Allah segala makhluk. Adakah sesuatu apapun yang mustahil bagiku? Tidak ada. Oleh karena itu, percaya kepada Tuhan. Adakah yang mustahil bagi Allah? Memandang Yesus dan kuasanya, mujizat terjadi. Amin. Mari kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Kami tahu Tuhan, Engkau mengasihi kami. Oh haleluya, oleh karena itu Engkau selalu mengadakan mujizat agar kami lebih yakin dan orang melihat bahwa dari kami akan terbit terang. Dari kami akan menjadi garam dunia ini. Banyak orang akan bertobat, datang kepadamu. Tuhan, perluas pelayanan kami, perluas gereja ini. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau semua diberkati Tuhan. Haleluya, amin.
Puji Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Thomas Heri. Tuhan Yesus memberkati, semua kita diberkati oleh Tuhan, amin. Mari Bapak Ibu, jangan fokus kepada mujizatnya, tetapi mari kita fokus kepada Sang Pemberi mujizat. Tetap percaya kepada Tuhan dan tetap kita memegang teguh kepercayaan kita kepada Dia. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita persiapkan persembahan kita. Kita akan membawanya di hadapan Tuhan. Nanti dengan kasih Kristus, Tante Yayang boleh memimpin kita di dalam doa persembahan. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat siang hari ini, buat kebenaran firman-Mu Tuhan yang boleh memberi kami kekuatan. Kami percaya Tuhan firman-Mu tidak menjadi lalu begitu saja, tapi Roh Kudus yang akan mengerjakan yang terbaik buat setiap jemaat Raja Wali di tempat ini. Pakai hamba-Mu Tuhan, Bapak Pendeta Thomas Heri di dalam setiap pelayanannya, biar semuanya itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapak, kalau sebentar kami akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Engkau berkati Tuhan, biar kami boleh memberikan dengan penuh sukacita. Semuanya itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, saya undang untuk kita maju ke depan dan membawa persembahan kita. Sambil kita naikkan pujian kita kepada Tuhan, segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya, segala puji syukur bagimu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, 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 Terima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian buat persembahannya, dan juga mungkin ada yang memasukkan persembahan ucapan syukur bahkan untuk dana Natal kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini dan mendengarkan beberapa pengumuman sepekan ini, apakah ada di antara jemaat Tuhan pada pagi hari ini yang baru pertama kali hadir di dalam ibadah kita? Boleh mengangkat tangannya? Puji Tuhan, haleluya. Selamat datang. Mungkin waktu itu Cirosi ya belum disambut begitu ya, tetapi secara pribadi kita sudah sambut. Selamat datang buat Cirosi yang ada di belakang, Cirosi mamanya Peter ya. Oke, selamat datang, selamat bergabung. Tetap maju di dalam Tuhan. Dan buat Tante ya, selamat datang teman Tante Liani. Luar biasa. Kalau belum ada tempat ibadah yang tetap, Bapak Ibu Saudara sekalian, GSJA Batu Tulis Raja Wali welcome ya. Untuk kita beribadah bersama-sama, bertumbuh bersama-sama di dalam pengenalan kita akan Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian,
Kita akan masuk dalam pengumuman sepekan. Sekolah minggu pagi ini jam 10:30, 10:30 melalui Zoom. Anak-anak masih ibadah online ya Bapak Ibu. Saya sendiri seperti Bapak Pendeta tadi bilang ya, ada was-was juga gitu. Karena yang namanya corona nggak bisa dilihat gitu ya. Kita berhikmat saja. Kerinduan daripada ada anak-anak sekolah minggu dan guru-guru, kita kepengen tatap muka. Doakan dan mari mengajak anak-anak atau cucu untuk bergabung di dalam ibadah sekolah minggu 10:30 nanti. Doa bersama tetap dilakukan, ini tidak menjadi satu terpaksa buat kita ya Bapak Ibu ya. Tadi sudah diteguhkan juga lewat firman Tuhan. Ya, kita mau taat kepada Tuhan, ya mau kita benar-benar kuat di dalam Tuhan kalau kita ada doa bersama. Ya, doa bersama setiap hari Senin jam 7 malam melalui Zoom. Wow, ada artis-artis pendoanya. Wah, lihatlah senyum Ibu Gembala kita. Ada yang bisa lihat nggak? Wah, kalau nggak bisa lihat rugi ya Bu ya. Oke, selanjutnya kaum wanita setiap hari Rabu 1, 3, dan 5 pukul 7 malam juga melalui Zoom. Bapak-bapak yang punya istri ya atau punya anak ini dibilang kaum wanita, bukan kaum ibu-ibu, karena saya belum jadi ibu-ibu ya. Jadi kaum wanita, mari bergabung, keren loh ya, nyesal kalau nggak ikut. Saya aja makin awet muda, udah di sekolah minggu ya, di kaum wanita walaupun ada ibu-ibunya, tapi tetap saya muda. Haleluya. Ada kuisnya, ada gamenya, begitu ya Bapak Ibu ya, kita memuji Tuhan, melayani di situ semua. Ya, mari bergabung para kaum wanita. Dan selanjutnya, bagi Bapak Ibu mungkin yang saudara-saudaranya ya yang belum bisa mengikuti ibadah kita tatap muka seperti ini, belum membawa persembahan, bisa mentransfernya di rekening gereja BCA 5890134701 atas nama GSJ Batu Tulis Raja Wali. Ya Bapak Ibu jangan sampai salah nomor. Selanjutnya Natal, tring, udah ada lonceng-lonceng, ada bunga-bunga ya. Bapak Ibu, kita sudah memasuki Natal di tahun 2021. Jangan sia-siakan waktu ini, karena tahun lalu kalau kita bisa kembali kepada masa lalu, mengingat bukan kembali ya, kita itu kayaknya kangen banget Natal di rumah, gak bisa kemana-mana. Nah tahun 2021 sebelum katanya sih, saya baru dengar gitu ya, mau ada level 3 nggak jadi gitu-gitu, tapi kita nggak tahu. Tetapi di tanggal 19 Desember 2021 tepatnya minggu depan ya, gereja kita akan bersama-sama merayakan ya, kalau saya di sini bilang merayakan. Tetapi kalau di undangan bukan perayaan katanya ya, karena ini tidak boleh kelihatannya wow gitu seperti tahun-tahun lalu, karena kita masih di masa pandemi Bapak Ibu. Jadi karena ini masih di masa pandemi, Bapak Ibu ya, kita mau datang bersama-sama dengan kapasitas ini dikasih terbatas Bapak Ibu, harap maklum. Bukannya kami atau Ibu Gembala ya, waduh ini enggak suka nih kami datang banyak-banyak, bukan. Kita tetap bersatu bersama-sama dengan pemerintah menjalankan protokol kesehatan, salah satunya menjauhi katanya kerumunan, menjaga jarak begitu ya. Kita enggak mau Natal kita Natal yang tidak berhikmat gitu ya. Jadi kita mau Bapak Ibu yang hadir di sini udah ada di gambarnya ya, wajib membawa undangan. Kalau saya dikasihnya ada 2 undangan ya, tapi bukan, ini nggak sah ini ya. Kalau saya datang nih minggu depan kok ini nggak sah ini ya, karena saya juga dapat undangan Bapak Ibu. Undangannya kecil kok ya, nanti di dalam ada dikasih amplop, ampau, tapi isinya undangan. Jadi yang udah terima ini Bapak Ibu ya, jangan gak dibuka, pastikan di dalamnya ada undangan ya. Jadi undangan ini berlaku untuk 1 orang ya. Kalau di pernikahan 1 undangan buat 2 orang, ini 1 untuk 1 Bapak Ibu, termasuk anak sekolah minggu yang umurnya atau yang batasan usianya dia sudah kelas 1 SD, berarti 6 tahun ya. Jadi umur di bawah 6 tahun, maaf Bapak Ibu, bukan kami gak sayang anak-anak, justru kami mengasihi mereka, menjaga mereka. Ya tolonglah ya dirumahkan dulu, tapi mereka akan dapat sesuatu dari sekolah minggu, amin. Jadi gak ada bedanya ya Bapak Ibu. Anak-anak sekolah minggu yang 6 tahun ke atas, SMP ya, bahkan mungkin udah ada SMA,
Jangan sampai tidak mendapatkan undangan. Ya, undangan ini bisa diperoleh dari Tante Yayang atau Tante Riri. Ya, Bapak Ibu. Nah, jadi itu sekilas untuk Natal kita. Mungkin ada lagi. Rapat Natal 2021 setelah ibadah selesai di ruangan lantai 1. Jadi para panitia yang terlibat di dalamnya jangan pulang karena kita mau benar-benar mempersiapkan diri, mempersiapkan pelayanan ini untuk Tuhan, menyambut hari kelahiran. Kalau Bapak Ibu yang ulang tahun yang sering dirayain pasti udah ada persiapan, betul? Dari dana, bener gak? Yang punya anak pernah rayain atau dirinya sendiri gitu ya, disiapin dananya, terus nanti kostumnya apa, acaranya bagaimana. Nah, ini kelahiran raja di atas segala raja Bapak Ibu, tidak boleh asal-asalan. Amin. Kita mau kasih yang terbaik. Di tengah pandemi kita masih Tuhan kasih kesempatan merayakan hari kelahiran Tuhan. Bapak Ibu terima kasih buat dana doa yang diberikan untuk acara kita ini Natal bersama, biar sukacita Natal tidak akan hilang daripada kita, tetapi ini akan membawa kepada kedekatan kita kepada Tuhan. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, demikian pengumuman yang bisa saya sampaikan. Kalau nanti misalnya ada yang kurang-kurang, Bapak Ibu bisa lihat di grup WA Info Gereja. Yang belum bergabung, ya karena yang masuk di dalamnya adalah jemaat GSJA Batu Tulis Raja Wali. Jadi bisa menghubungi Ibu Gembala atau Pak Cito, begitu ya, karena adminnya ya. Oke Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita berdiri bersama-sama, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu Tuhan. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah, semakin bertambah besar anugerah-Mu. Haleluya. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang berfirman di dalam kehidupan kami. Maka apapun yang Engkau katakan dalam kehidupan kami yakin dan percaya itu terjadi. Dan itu yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan buat kehadiran-Mu di sepanjang ibadah kami. Pada pagi hari ini jemaat Tuhan GSJA Batu Tulis Raja Wali datang di hadapan-Mu ya Bapa. Berdoa buat bangsa negara kami ini Indonesia. Kami mengasihi bangsa ini Tuhan. Bahkan kota di mana kami saat ini berada, kota Jakarta. Kami berdoa, biarlah damai sejahtera Tuhan, sukacita Tuhan terjadi dalam bangsa kami. Biarlah hujan pertobatan itu terjadi bagi bangsa dan kota kami ya Bapa. Di tengah pandemi ini kami rindu Tuhan, banyak orang-orang yang bertobat, banyak orang-orang yang berbalik kepada Engkau, menuju ke jalan kebenaran itu ya Tuhan. Banyak orang-orang yang menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Kami yakin dan percaya, pandemi ini banyak hal yang kami pelajari. Di tengah-tengah situasi yang sesulit ini Tuhan, banyak hal yang dapat kami alami karena Tuhan Yesus baik dalam hidup kami.
Kalau sampai saat ini kami ada, semua pertolongan Tuhan dan perlindungan Tuhan. Kami yakin dan percaya firman-Mu ya dan amin dalam hidup kami. Pada hari ini Tuhan, biarlah Engkau memberkati pemimpin kami. Mulai dari presiden jajarannya sampai dari pemimpin-pemimpin di kota bahkan di desa, kami percaya hikmat Tuhan ada pada mereka ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau ada bersama mereka dan menolong mereka di dalam memutuskan segala keputusan-keputusan yang harus mereka lakukan ya Tuhan. Kami berdoa juga ya Tuhan, di bulan ini, di sisa tahun daripada 2021, di penghujung tahun daripada 2021, anak-anak Tuhan dari Sabang sampai Merauke akan merayakan hari kelahiran-Mu. Tuhan, kami berdoa, dimanapun saat ini gereja Tuhan berdiri, dimanapun jemaat Tuhan merindukan bahkan merayakan hari Natal, Tuhan kami berdoa, biarlah perlindungan Tuhan, penjagaan daripada surga terjadi dalam kehidupan anak-anak-Mu. Dan biarlah sukacita Natal itu terus dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Terlebih khusus kami berdoa buat Natal daripada gereja kami, GSJ Batu Tulis Raja Wali, yang akan diadakan di tanggal 19 Desember 2021, tepatnya minggu depan ya Bapak. Di jam 8 pagi, Tuhan kami berdoa dari tempat ini, dari hari ini kami mau berdoa dan perkatakan iman kami akan menikmati sukacita Natal di tanggal 19 Desember dengan sorak-sorak di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada yang mengganggu kami, tidak ada yang menghilangkan sukacita itu Tuhan dalam hidup kami. Kami juga berdoa ya Tuhan buat dana yang masih dibutuhkan Tuhan, kami berdoa biarlah Engkau cukupkan dengan dahsyat dan luar biasa. Terima kasih buat dana yang sudah terkumpul, memberkati jemaat Tuhan, memberkati donatur. Kami percaya semua karena pertolongan Tuhan, karena anugerah Tuhan dan berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan jemaat-Mu. Terima kasih Bapa. Kami yakin dan percaya Natal ini akan berlangsung dengan baik Tuhan. Amen. Dengan sukacita, bahkan cuaca, kalau kami meminta pada pagi hari ini tidak hujan Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang terjadi, dan biarlah Tuhan rencana-Mu yang terjadi. Kami berdoa buat kapasitas 100 orang, Tuhan kami berdoa supaya kami semuanya sehat datang, sehat pulang di dalam nama Tuhan Yesus. Karena darah Yesus yang menutup bungkus kami, menjagai kami, dan berikan Tuhan ketaatan ini kepada kami untuk tetap kami melakukan dan menjalankan protokol kesehatan. Sepanjang kami mengikuti Natal, ketika kami mengikuti acara demi acara, tidak ada di antara kami yang melepas masker kami, tetapi kami memiliki hikmat dan pertolongan daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, memberkati jemaat yang sudah mengambil undangan Tuhan, baik orang tua, anak-anak. Kami percaya darah Yesus menutup bungkus kami, dan acara Natal ini akan membawa damai sejahtera. Dari lantai 1 sampai lantai 3 kami akan gunakan. Tuhan, biarlah Engkau yang menjagai, Engkau yang menguduskan, Engkau yang beracara ya Bapa. Setiap sound system, listrik yang kami pakai gedung ini ada di dalam kendalinya tangan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Jika ada saat ini kuasa-kuasa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, bahkan niat jahat manusia untuk membatalkan acara ini, kami mau berdoa, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami punya Allah yang luar biasa. Natal ini bukan buat kami Tuhan, tetapi kami mau menaikkan ucapan syukur kami karena kelahiran-Mu di dalam kehidupan kami. Kalau bukan karena Tuhan, mungkin kami tidak ada sampai saat ini. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa ya Tuhan, buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Berdoa buat Bapak Thomas Tuhan, biarlah Tuhan Kau memberkati hamba-Mu ini, pakai hamba-Mu ini secara luar biasa dalam sidangnya Tuhan. Biarlah Engkau tambah-tambahkan jiwa-jiwa yang mengasihi Tuhan, bahkan Kau urapi Bapak Pendeta Thomas Heri Tuhan. Biarlah urapan Allah, kesehatan dan kekuatan ada bersama dengan keluarganya juga ya Tuhan. Sidang yang sidang jemaat Tuhan yang Dia gembalakan, semua sehat, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa buat Ibu Gembala sidang kami, biar Engkau berikan Tuhan terus tambah-tambahkan kesehatan, tambah-tambahkan hikmat, kebijaksanaan daripada Tuhan. Bahkan Kau pakai Ibu Gembala sidang kami menjadi berkat dimanapun hamba-Mu ini berada. Terima kasih Bapak, berikan kesatuan hati bagi koordinator dan gembala sidang, bahkan kami para pengerja Tuhan, jemaat Tuhan. Di tempat ini terjadi kesatuan hati di dalam nama Tuhan Yesus. Kasih daripada surga mengalir sehingga setiap kami merasakan ada Allah, hadirat-Mu nyata di dalam kehidupan gereja Tuhan di tempat ini.
Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Jika sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain, kami percaya Engkau melindungi kami, yang berjalan kaki, yang berkendaraan. Semua Tuhan jauhkan dari malapetaka mara bahaya. Tuhan Kau jauhkan kami dari hal-hal yang tidak kami inginkan. Dan biar Engkau tibakan kami di rumah kami masing-masing dengan membawa satu sukacita daripada Tuhan. Bahkan orang-orang yang akan bertemu dengan kami Tuhan. Ketika kami meninggalkan rumah Tuhan, gereja ini, ada orang-orang melihat kami bahwa ada Kristus dalam diri kami. Kami adalah suratan terbukanya Tuhan. Biar hidup kami menjadi cermin bagi mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mengangkat kedua tangan kita, nanti Ibu Gembala akan menaikkan doa berkat buat kita. Jemaat yang sangat dikasihi Tuhan, Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepada engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kepada engkau damai sejahtera. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai engkau dari hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang untuk yang kedua kalinya. Sekalian kita yang percaya katakan amin. Bapak terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.